Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Maiku Saleh, Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi Angkatan 2021 ingin mempersembahkan video teori humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kami memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Muhammad Ikramullah, rekan saya, Cut Salaisha Safari, selanjutnya, Muhammad Faisal. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung membahas kepada teori humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers yang akan dibahas oleh Muhammad Faisal. Kepada Muhammad Faisal, kami persilahkan. Oke, terima kasih Muhammad Ikram. Saya akan menjelaskan biografi tokoh. Abraham Maslow lahir 1 April 1908, meninggal 8 Juni 1970 pada umur 62 tahun. Adalah teoretikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Charles Rogers lahir 8 Januari 1902, meninggal 4 Februari 1987. Dia seorang psikolog terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien centers. Teori Rogers disarankan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Next. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menggunakan piramida sebagai paragraf memvokalisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maslow menyebut 4 kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan harga diri dan kebutuhan homoenetis. Kemudian berhenti dengan sendirinya. Maslow menganggap kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Next. Maslow mengajukan hipotesis bahwa kebutuhan dasar di tingkat paling bawah piramida akan mendominasi perilaku individu sampai kebutuhan tersebut dipenuhi, kemudian kebutuhan tingkat selanjutnya menjadi dominan. Maslow menggunakan istilah aktualisasi dari diri untuk menjelaskan individu yang telah mencapai semua kebutuhan hierarki yang mengembangkan potensi secara keseluruhan dalam hidup. Teori Maslow menjelaskan bahwa perbedaan individu terletak pada motivasi dan tidak selalu stabil sepanjang kehidupan. Lingkungan hidup dan traumatik atau kesehatan terganggu dapat menyebabkan individu mundur ke tingkat motivasi yang lebih rendah. Next. Aktualisasi diri Abraham Maslow. Aktualisasi diri dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari satu hierarki kebutuhan, namun juga dipandang sebagai tujuan final. Tujuan ideal yang kehidupan manusia menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Menurutnya rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan 10%. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari kelemahan dirinya. Maslow mengemukakan 2 jalur untuk mencapai aktualisasi diri, yakni jalur belajar mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat hierarkis dan jalur pengalaman puncak, suatu pengalaman mistis mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologis dan fisiologis. Aktualisasi diri yang dicapai melalui pengalaman puncak membuat orang lebih religius, mistikal, soleh, dan indah poetikal dibanding dengan aktualisasi yang diperoleh melalui pengembangan diri.
praktis membumi terikat dengan urusan keduniaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ikram. Baik, terima kasih rekan saya Muhammad Faisal. Saya akan melanjutkan paparan dari Muhammad Faisal. Nah, apa sih ciri-ciri umum orang yang mencapai aktualisasi diri? Nah, diantaranya adalah A. Orientasinya realistik, memandang realitas secara efisien. D. Menerima diri, orang lain, dan alam sekitar apa adanya. C. Spontan, sederhana, alami. D. Lebih memperhatikan masalah. E. Berpendirian kuat dan membutuhkan privasi. F. Otonom dan bebas dari kultur lingkungan. G. Memahami orang dan sesuatu secara segar dan tidak stereotip. H. Mengenal harkat kemanusiaan, memiliki minat sosial. I. Sangat kreatif, rasa humornya filosofik dan tidak berlebihan. J. Memilih nilai dan sikap demokratis, serta tidak mengacukan sarana dan tujuan. K. Memiliki pengalaman mistikal dan spiritual, walaupun tidak harus religius. L. Cenderung memiliki hubungan akrab dengan sedikit orang dan luluh dengan lingkungan alih-alih sekadar menanganinya. Selanjutnya, next. Nah, kita akan membahas tentang aktualisasi diri menurut Carl Rogers. Nah, teori Carl Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Rogers mengasumsi bahwa pada dasarnya ada peluang semua tingkah laku manusia diarahkan atau bertujuan meningkatkan potensinya, yang berarti mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri merupakan tujuan ideal, di mana tidak seorang pun mampu mencapai aktualisasi potensinya secara tuntas. Menurutnya, akan selalu ada bakat yang harus dikembangkan, keterampilan yang harus dikuasai, atau dorongan biologik yang dapat lebih dipuaskan secara efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jun Saleh Syafari. Kepada Jun Saleh Syafari, kami persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan dari Muhammad Ikram. Ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi, yakni kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan diri. Dua kebutuhan yang terpenting lainnya adalah kebutuhan penerimaan positif dari orang lain atau positive regard of others, dan penerimaan positif dari diri sendiri atau self-regard. Kedua kebutuhan itu dipelajari pada masa bayi, ketika bayi dicintai dan dirawat dan menerima regard dari orang lain. Ada A, pemeliharaan, bersifat konservatif dalam bentuk keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang dirasa nyaman, kecenderungan menolak perubahan dalam memuaskan kebutuhan dasar dan mempertahankan keadaan sekarang. B, peningkatan diri, diekspresikan dalam bentuk rasa ingin tahu, kegembiraan, eksplorasi diri, kemasakan, dan persahabatan. C, penerimaan positif dari orang lain. Kebutuhan untuk diterima positif ada pada semua manusia dan tetap menjadi motivasi yang kuat sepanjang hayatnya. D, penerimaan positif dari diri sendiri. Merupakan akibat dari pengalaman kepuasan atau fur tadi dari kebutuhan penerimaan positif dari orang lain. Menurut Rogers, penerimaan positif mencakup perasaan kepercayaan diri dan keberhargaan diri. Next. Rogers mengemukakan 5 sifat khas dari seseorang yang berfungsi penuh, yaitu ada keterbukaan pada pengalaman, kehidupan eksistensial, kepercayaan terhadap organisme orang sendiri, perasaan bebas, dan kreativitas. Menurut Rogers, orang yang sehat secara psikologis adalah mereka yang memiliki konsep diri yang luas, yaitu mampu memahami dan menerima berbagai perasaan dan pengalaman.
Kontrol diri yang berasal dari dalam diri seseorang adalah lebih baik daripada kontrol yang dipaksakan dan berasal dari luar. Konsepsi-konsepsi pokok dalam teori Rogers adalah, yang pertama, ada organisme, yaitu keseluruhan individu atau the total individu. 2, ada medan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman atau the totality of experience. 3, ada self, yaitu bagian dari medan fenomenal yang terdefinisikan dan penilaian sadar daripada I atau me. Selanjutnya, dalam pendekatan humanistik, orang tua diajarkan sebagai fasilitator dan motivator untuk mencerminkan perasaan anak-anak mereka dan membantu mereka tumbuh dalam kesadaran diri dan pemahaman, serta fasilitasi kematangan psikologis anak-anak mereka. Selanjutnya ada bentuk aplikasi. Yang pertama, Personal Orientation Inventory atau SOSTROM. Poin ini adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. SOSTROM melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri. 2, ada teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatan yang dipakai antara lain konten analisis, prosedur menganalisis verbalisasi klien untuk menguji hipotesis mengenai hakikat kepribadian. Ada rating scale untuk meneliti kualitas hubungan terapi. Dan terakhir ada key techniques, yaitu model assessment untuk meneliti pandangan orang mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga ada psikoterapi. Rogers menanamkan teknik terapinya yaitu terapi yang terpusat pada klien. Terapi ini dikemukakan dalam paparan sederhana, namun prakteknya sulit diaplikasikan. Dan terapi Rogers ini dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Nah, dari paparan kami tadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan teori dari Maslow dan Rogers sama, bertujuan, yaitu berupa tujuan humanistik yang membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Kami sangat meminta saran dan masukannya kepada teman-teman untuk memberikan di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan seputar pembahasan kami, bisa juga ditanyakan di kolom komentar yang terletak di bawah video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.